innama tanfa'ul mau'idatu man aqbala 'alaiha biqalbi. Hanya saja bermanfaat oleh nasihat pada orang yang menyambut oleh orang atas nasihat dengan hati. Nasihat itu enggak sama, saudara. Jadi orang ngaji ini enggak sama. Kenapa ada orang ngaji keluar dari majelis taklim kelakuannya makin tinggi, kelakuannya ngenyek, padahal ngaji sama-sama dia seguru, tapi ada yang bagus akhlaknya, ada yang buruk. Kenapa itu? Sebab nasihat itu, saudara, seperti air hujan. Di dalam kitab Dakwatut Tammah, Imamul Haddad sendiri bicara. Jadi al-mau'idatu itu kal matar. Nasihat itu kayak air hujan. Kayak hujan, tergantung kesiapan wadah yang menerima. Kalau wadah itu bentuknya cangkang, maka air hujan masuk menjadi mutiara. Itu mutiara itu asalnya dari air hujan. Cuman wadahnya namanya cangkang, maka menjadi mutiara. Bila wadahnya mulut ular, maka kemudian air hujan masuk, keluarnya jadi bisa, jadi racun. Bisa ular itu dari mana? Dari air hujan. Mutiara dari mana? Hujan. Maka nasihat begitu. Walaupun dia daripada satu kiai, satu mursyid, tapi keluarnya kok beda. Tergantung, sebab kata Imamul Haddad, innama tanfa'ul mau'izatu man aqbala 'alaiha biqalbi wa amma man aqbala 'alaiha bilisani fala tanfa'ul mau'izah. Bila bukan hati yang menerima, hatinya udah penuh, jadi ngaji ngenyek dia. Begitu ngaji. Jadi ngaji buat nyeramain orang, bukan nyeramain diri. Kalau ngomong begini, si Anu nih yang mayit, si Anu. Udah si Anu aja ke dirinya mulu. Si Anu mulu, si Anu. Dirinya kapan? Ini namanya aqbala 'alaiha bilisani, biudhuni la biqalbi. Tapi bila nasihat itu masuk pada kita melalui hati, bukan kuping, hati, maka nasihat itu bermanfaat walau dari mana. Sebab Allah berfirman, wa ma yatadzakkaru illa man yunib. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mudzakkirin. Tidak. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Manil mu'minin? Mu'minin ay man yunib. Sebab wa ma yatadzakkaru illa man yunib. Tidaklah mengambil pelajaran kecuali orang yang kembali kepada Allah. Kalau kita mau tadabbur alam, saudara, jalan-jalan ke gunung, lihat itu pohon kelapa, lihat gunung indah, jangan kagum dengan keindahannya. Ini indah sekali gunung, ini namanya masih mahjub kelasnya. Tapi balikin, alangkah hebatnya yang membuat keindahan ini. Ganjaran ketemunya Allah. Ada orang jalan-jalan ke Anyer, judulnya bagus, labelnya Tadabbur Alam, Pantai Carita, Tadabbur Alam, ismuhu mamduh, namanya bagus, Tadabbur Alam. Pas pulang naik bis, ngobrol sama temannya, ya Allah bang, najong banget, bakso 40.000, enak juga kagak tuh bakso. Katanya tadabbur alam, pakai najong lah. Ambil temennya ngingetin, kata temennya, habis enggak? Lah masuk perut. Lah kalau habis bukan najong namanya, habis. Kalau kata Marim Sabiadami, jangan mencela makanan yang udah masuk perut, udah dirasain.
Begitu, ngapain pakai najong-najong? Wong udah masuk perut. Kalau ketahuan sama pedagang bakso di Anyer, dia bakal bilang, gua dagang bagi orang yang duitnya banyak. Orang yang mau ngambur-ngamburin duit karena duitnya banyak, maka gua jualan juga harganya bisa 20 jadi 40. Yang duitnya banyak, ngapa lu orang miskin ikut? Salah lu, bukan salah gua. Begitu. Lo kelasnya di Ragunan. Berapa? 10.000. Iya 10.000. Jangan ke Dufan. Kelasnya beda-beda. Gitu. Jadi beda-beda. Begitu, hiburan yang murah, Petra. Kelas atau begitu. Bawa timbel dari rumah murah dah. Udah kita aja. Jadi nasihat itu bak Eropa. Tidak semua orang bisa menerima nasihat. Quran kan bagus, nasihat. Quran itu wa mau'idatul lil mu'minin. Tapi ada yang menerima, ada yang tidak. Kenapa dia menerima? Sebab dia masuk pada golongan malyuni. Kalau kita sudah menyadari, mengosongkan hati gampang dikasih cahaya. Cahaya. Kalau ngaji itu kosongin, enak diisi, enak, ambil. Kiai ini ngomongnya begini, kiai ngomongnya begini, nggak usah ditolak, ambil aja, jadikan ilmu. Kata kiai ini begini, kata kiai ini begini, silakan anda mau ngambil yang mana, begitu. Itulah begitu. Kita ngaji kitab Iqadun Niyyah karangan Habib Osman Mufti Betawi, maka dibilang kalau puasa Ramadan 7 derajat. Inilah 7 derajat. Tanpa 7 derajat nggak bisa. Kalau kita kitab namanya Sulamun Niren, karangan juga ulama besar Betawi Syekh Mansur bin Abdul Hamid Ad-Damiri Al-Betawi. Syekh Mansur ya, Maulana Mansur, berketurunan daripada Mesir. Guru Mansur, Sulamun Niren 3 derajat jadi. Ya silakan kita mau ambil yang mana. Begitu saja. Jadi nggak puyeng, kita ambil aja semua ilmu. Nanti kita waktu ngajar ya tinggal disaring mana yang kita rasa seret dengan masalah kita, ya itu ambil. Tapi itu jangan tinggalkan sebagai ilmu. Biar kita memiliki luas wawasan, nggak sempit. Sebab mata tasa'a ilmul mar'i qalla inkaru 'alan nas. Bila luas wawasan orang, sedikit menyalahkan orang. Begitu. Jadi biar kita luas. Banyaklah pertimbangan. Mana cocok saja ini kita, begitu. Jadi nggak usah jadi sesuatu keributan. Innama tanfa'ul mau'idhah, nasihat itu bisa bermanfaat bila orang itu menerima nasihat. Kalau kita mau menasihati orang, ini mohon maaf, ada orang nih nggak demen sama kunut subuh, nggak usah panjang-panjang. Imam Syafi'i aja begitu. Waktu di Irak, ada di Kufah Imam Syafi'i, di Baghdad kampungnya Abu Hanifah, nggak pakai kunut. 3 bulan itu Imam Syafi'i nggak pakai kunut. Sampai Imam Syafi'i bila ditegur oleh beberapa muridnya, kan anda ini dari kunut subuh, kenapa anda tidak proklamirkan kunut? Kita tinggallah di kampung orang yang tak suka kunut, Abu Hanifah, kita hormati dia, karena kita kencang juga bakal jadi ribut. Nggak usah kita ribut. Begitu biasa ya. Jadi kita ikuti apa yang ada. Tak usah kita membawa apa yang ada aja. Kampung ini demennya begini baik, kampung ini demennya begini baik. Jadi kata kita punya guru, fadarihim madum tafi darihim wa ardihim madum tafi ardihim. Beradaptasilah dengan masyarakat, komunitas bila ada pada komunitas mereka, membuat redoklah masyarakat bila ada di bumi mereka. Itulah begitu. Hidup itu enak, nggak usah dibikin susah. Hidup itu begitu. Dulu Buya Hamka ada di Cipete, Kidam Khalid kunut, Kidam Khalid dari Lazar nggak kunut. Hidup itu nggak usah kita jadi ribut. Jadi kita ini harus fleksibel, wasatiyah.
Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Wasatiyah itulah program yang paling hebat, dan itu namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wasatiyah baina tafrid wal ifrad, bainal jabariyah wal qadariyah. Itulah Sunni. Sunni itu ajarannya wasatiyah. Kita nggak usah kaku-kaku. Kata tuan rumah minta buka puasa, Pak Ustaz, tarawehnya 8 aja. Baik, lumayan. Daripada enggak 20, gua enggak dapat amplop, enggak dapat bingkisan. Kalau kayak begitu aku, nggak apa-apa 8, yang penting 2 ya. Ini bagus, Anda ini aliran diskon 60%. Lumayan. Seperti itu. Kami itu dari dulu begitu, dan belakang ini enggak. Dulu itu kami ngisi di Bendi Raya, zaman masih di Model Sudetan. Dia aja nemanin 8, jangan marah. Usulin 2 ya, baik. Jadi kan bingkisan dapat, begitu ini dapat, enggak ribut. Lumayan, dikerjain aja orang. Itu begitu. Daripada aku enggak, ente ini aliran ke sasa, ini salah ini, ya jadi ente gak dapat ribut dia, rugi. Jadi yang fleksibel saja. Kita mau ngotot-ngotot nggak nerima juga, sebab wa ma yatadzakkaru illa man yunib. Dan nggak usah begitu. Innama tanfa'ul mau'izah man aqbala 'alaiha biqalbi. Bagaimana aqbala 'alaiha biqalbi? Bahasa Quran man yunib. Inabatu balik biqalbi. Jadi nasihat itu akan bisa menjadi nasihat, menjadi mutiara bila orang itu siap menerima nasihat. Bila orang itu nasihat tidak menjadi nasihat, maka nasihat menjadi bahan bulian, menjadi bahan cibiran. Kenapa nasihat dicibir? Karena hatinya tidak menerima untuk nasihat. Begitu. Kalau kita ngajak, ajarin aja kebenaran. Orang gak nerima enggak apa-apa. Sebab wa ma yatadzakkaru illa man yunib. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kalau tidak mukminin, dia tidak tanfa'. Zikr. Itu begitu teman-teman.